Ya, saatnya kita mulai perbincangan dalam Smart Motivation dan kita masih dalam semangat Pekan Kemerdekaan dan Cinta Tanah Air. Jadi kita mau ngobrol soal cinta, tapi ini cinta yang khusus nih. Tapi saya yakin banyak yang bisa relate lah atau merasa kedekatan dengan topik ini. Nah, salah satu bentuk atau perwujudan cinta tanah air pasti adalah berkontribusi dan berkarya dalam apapun peran maupun profesi kita sehari-hari. Setuju, gitu. tapi harus juga maksimal. Nah, bagaimana agar kita dapat maksimal, kita perlu mencintai pekerjaan kita. Ini sulit juga ya Tim ya, karena banyak mungkin orang yang terjebak dalam pekerjaan Tuh, yang lagi tidak puas. yang tidak dicintainya. Nah, bagaimana caranya? Langsung saja kita bahas pagi hari ini bersama motivator teosentris dan kepemimpinan Eloy Zaluku. Selamat pagi Pak Eloy. Selamat pagi. Pak Eloy. Luar biasa. Ini barusan ada yang mau berangkat kerja, aduh tapi males, lihat ada tayangan mau ngomongin soal cinta pekerjaannya, langsung duduk dulu deh, gimana? Jadi apa solusinya kalau saya lagi terjebak pada, ya saya butuh pekerjaan ini, tapi kok saya tidak mencintai, atau mungkin belum mencintai, atau sudah berlalu cinta pada pekerjaannya, gimana tuh Pak Eloy? Jadi terpaksa gitu kira-kira. Oke, jadi ini kan kita Agustusan ceritanya nih. Ya. Dan ini pemerintah juga punya fokus untuk SDM yang unggul. Dan kami, para trainer, motivator, itu punya minat yang sangat besar tentang itu kan ya. Jadi ketika mempersiapkan materi pagi hari ini, saya membayangkan semua orang Indonesia bangun pagi dengan antusiasme, semangat, pergi ke tempat kerja masing-masing, memberikan potensi terbaiknya, dan tidak ada lagi pada hari Jumat yang thanks God it's Friday. Sepertinya dari hari Senin dan Jumat itu adalah tekanan hidup yang besar sekali. Jumat baru lepas. Bebas gitu ya, 1 minggu. Oke, jadi kita mau berbicara mengenai itu. Ada satu kalimat yang bagus dari Khalil Gibran. Oke. Ketika beliau mengatakan cinta itu adalah kasih yang nyata. Dan jikalau engkau tidak bekerja dengan cinta, lebih baik berdiri atau duduk di pinggir jalan saja dan minta kepada orang-orang yang bekerja dengan cinta. Dan kalau kita melihat sepanjang sejarah, orang-orang yang memberikan kontribusi terbaik dalam pekerjaan apapun, apakah itu politik, apakah itu bisnis, pekerjaan, media seperti ini, adalah orang-orang yang memang mengerjakan pekerjaannya karena cinta. Nah, cuman pertanyaannya adalah cinta itu menunggu feeling moodnya atau sebetulnya bisa ditumbuhkan sejak awal. Nah, itu dia nih, banyak yang soalnya merasa kok nggak cocok nih pekerjaan saya dengan apa yang saya sukai. Tapi pekerjaan yang saya sukai tidak bisa menghidupi saya, dilema kan? Iya, benar-benar. Biasanya kalau di dalam ruang training kita juga berbicara mengenai ini kan. Jadi antara idealisme dengan realitanya. Pasti kebutuhan pertama. Sebenarnya sih mungkin ada orang-orang yang menjadi seorang penyanyi gitu kan ya. Cuman ini cicilan masih jalan. Jadi akhirnya terpaksa mengerjakan pekerjaan yang ada sekarang, tapi sebetulnya hatinya tidak ada di sana. Nah, selalu saya berbicara dua hal. Yang pertama adalah cinta itu pada pekerjaan bisa ditumbuhkan. Ya, dan memang harus ditumbuhkan. Caranya gimana tuh agar tidak dipaksakan lah, tapi decision. The power of decision. Dimanapun kita berada sekarang, lihatlah itu sebagai peluang untuk Anda memberikan hasil karya terbaik. Kecuali kalau sudah 3 tahun, let's say, Anda sudah berupaya memberikan yang terbaik dan tetap setiap pagi kalau bangun pagi sepertinya itu tidak ada semangat. Nah, saya selalu mengatakan burung memang Tuhan ciptakan untuk terbang, yang namanya ikan untuk berenang. Jadi kalau ikan disuruh terbang pasti stres setiap hari tuh. Dan kalau burung disuruh berenang pasti stres. Jadi mungkin ada pemirsa di luar sana yang sudah bertahun-tahun belajar menumbuhkan cinta pada pekerjaan dan ternyata kok nggak mampu juga tuh. Selalu kalau bangun pagi seperti kita pergi ke tempat yang penuh dengan tekanan. Kan bisnis apapun atau pekerjaan apapun kan selalu harus ada kerja keras. Ada tekanan dalam pekerjaan. Dan itu baik. Karena itu justru mengeluarkan potensi terbaik kita kan. Tapi kalau setiap hari itu kita tidak ada antusiasme, ya kemungkinan besar memang mesti mencari pekerjaan yang lain. Jadi bisa ditumbuhkan sebenarnya. Tapi harus tahu batas begitu ya. Memang itu bisa ditumbuhkan, tapi kembali lagi bukan berarti dengan ditumbuhkan ya udah akan bertahan terus tanpa lihat potensi lain, kesempatan lain, kayak gitu juga ya Pak. Nah, kita bicara kepada orang-orang yang dalam tanda kutip nih ya sudah terperangkap itu loh. Kalau sudah terperangkap ya sudah, putuskan saja, cintai pekerjaan Anda hari ini. Dan itu dimulai dari hitungan 3, 2, 1 dan ayo, karena pikiran kita ini dan hati kita ini sebetulnya bisa diprogram kok.
bahwa tidak mungkin hasilnya nilai 10 atau nilai 9, tapi dengan decision yang kita buat tadi, hasil karya kita bisa 7, bisa 8, minimal itu. Memang kalau bertemu dengan cinta yang benar-benar sayang pada pekerjaannya, itulah yang saya pernah ceritakan mengenai sebuah film itu loh, yang namanya judulnya Center Stage. Di dalam Center Stage itu ada 2 orang yang memerankan film itu ya, ada namanya Maureen dan ada namanya Jodie. Maureen sejak dari kecil, umur 4 tahun, itu mamanya sudah memberikan dia latihan balet. Dan sementara Jodie itu baru mulai latihan setelah lulus SMA. Dan di tempat mereka latihan, guru-guru mengatakan kepada Jodie, postur kakimu dan tubuhmu itu, fisikmu itu tidak cocok untuk menjadi seorang penari balet. Lebih baik kamu udahlah kuliah sajalah. Tapi kalau nonton film itu, Jodie selalu mengatakan begini, I don't want, saya tidak mau kerja dan saya tidak mau kuliah. I want to be a ballet dancer. Saya mau menjadi seorang penari balet. Nah, sampai pada akhirnya dia dikeluarkan pun dia berlatih sendiri. Dan suatu kali ada satu performance gitu ya, harusnya Maureen yang memerankannya. Maureen justru tidak muncul. Nah, di dalam film itu dikasih lihat tuh, ketika mama si Maureen itu keluar dari teater, dari ruangan ini dan mencari anaknya. Anaknya ada di luar. Dan anaknya mengatakan, mami punya hati untuk balet. Tapi mami tidak punya kaki dan posturnya. Aku punya kakinya, tapi aku tidak punya hatinya. Mami, selama 15 tahun aku berlatih, aku melakukannya untuk mami. Tapi sekarang aku tidak meneruskannya lagi. Nah, kalau untuk itu saya mengatakan kepada orang tua yang di luar sana, kalau Anda punya anak, arahkan dia kepada hal-hal yang memang dia sukai sejak dari kecil. Oleh karena apa? Tuhan menciptakan semua orang ada potensi tertentu. Dan untuk potensi itulah Tuhan ciptakan dia supaya Indonesia menjadi 10 kali lebih baik. Jadi artinya ada yang kemudian bisa ditumbuhkan, ada yang kalau memang dipaksakan sudah kemudian menyusahkan bertahun-tahun, carilah pekerjaan yang lain begitu ya untuk bisa menghasilkan diri. Terima kasih Pak Eloy. Luar biasa. Sudah datang sampai di Show Pagi, singkat pagi hari ini. Bagaimana membedakannya? Nanti telepon Pak Eloy aja saat sedang live di Smart FM ya? Smart FM. Jadi saya hadir di Smart FM, Radio Smart FM, setiap hari Senin pagi jam 7 sampai jam 8 waktu Indonesia Barat, live di 21 kota. Jadi di sana kita bisa bicarakan jauh lebih detail. Ya? Terima kasih Pak Eloy. Terima kasih Pak. Terima kasih. Thank you.